Bu Latifah meminta untuk diterangkan kaitannya dengan masalah Ramadan. Bu, persiapan dulu. Sebelum Ramadan apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, simak dulu hadisnya. Hadis tentang puasa, ini yang satu berita gembira, yang satu warning. Berita gembiranya kita baca dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, yang saum Ramadan dengan iman yang benar, dengan ilmu yang benar, dan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah, maka akan diampuni kesalahan dan dosanya. Kesalahan dosa yang lalu, yang disengaja ataupun tidak disengaja. Ya. Yang kedua, nah ini yang kita ngeri kena hadis ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak yang berpuasa tidak dapat nilai kebaikan pahala darinya kecuali lapar dan haus. Nah, kita nggak ingin nih puasa kita hanya bernilaikan lapar dan haus, nggak ada pahalanya. Tapi kita mengharapkan seperti tadi, yaitu puasanya donasi dengan iman yang benar, ilmu yang benar, ikhlas mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni kesalahan-kesalahan dosa yang telah dilakukan. Baik Ibu, sekarang apa persiapan kita sebelum Ramadan? Yang pertama, karena ibu-ibu ini adalah wanita, biasanya wanita punya hutang, maka menyegerakan pembayaran hutang itu harus secepat mungkin. Kalau bisa jangan sampai sebelum pertengahan Sya'ban, atau kalau bisa setidak-tidaknya pertengahan Sya'ban sudah selesai. Jangan mepet-mepet, nanti aja dah sekalian dekat Ramadan, tidak boleh, makruh. Ya, makanya yang punya utang segera diselesaikan, yang pertama. Yang kedua, segerakan taubat. Segera minta maaf sama orang tuanya, sama anaknya mertua, sama suaminya, sama bapaknya anak-anak. Karena ya wis nasib, sabar. Ya Bu, jadi bertobat ya kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, kemudian minta maaf kepada orang tua kita. Kalau kita punya orang tua, minta didoakan. Suami istri mulai minta maaf, suami istri mulai minta maaf sama teman, sahabat, saudara, tetangga. Jadi nggak salah kalau kita bermaaf-maafan menjelang Ramadan, tetapi tidak usah mengatakan wajib atau sekedar ini jeng, epok, eneng, ini kan kita mau puasa nih, maafin aja ya. Tunggu dulu, dosa lu mah banyak, enak aja minta maaf. Terus maunya gimana? Ya lu kasih gorengan dulu, kasih. Ya. Nah, itu namanya dia minta disogok. Kalau orang seperti ini Bu, dia memaafkan tapi dia minta dibeliin buah-buahan. Dia mau maafin tapi minta diberi pepes, minta diberi apa? Nah, apa nih? Terus. Boleh nggak? Saya mau kasih maaf lu, syaratnya lu kasih gue pepes ikan emas yang 1 kilo beratnya.
Boleh nggak dia minta maaf, dia memaafkan dengan syarat minta maaf, dia ngomong gitu, boleh nggak? Boleh atau enggak? Daripada nggak dimaafin? Boleh nggak? Boleh atau enggak? Nggak boleh. Karena dia maksa. Boleh apa enggak? Boleh. Kalau memang itu jalannya dia memaafkan, soal itu dia nggak benar, urusan dia dengan Allah. Yang penting kan kita dimaafin. Boleh apa enggak? Nggak boleh. Enggak, ini serius nih. Boleh atau enggak? Boleh. Karena canda dia. Karena dia bercanda. Awas, saya akan maafin kamu, tapi buatin saya pepes ikan mas yang beratnya 1 kilo. Enggak kurang, enggak lebih. Boleh kalau itu canda. Alah, Pak udah maafin kamu. Sebelum kamu mau maaf, minta maaf. Masya Allah, mulia sekali orang seperti ini. Jarang. Yang ketiga, yang ketiga apa? Tazkiyatun nufus. Sebelum Ramadan ini, Bu, bersihkan nih penyakit-penyakit hati. Kebiasaan-kebiasaan jelek tinggalkan. Apa contohnya kebiasaan jelek? Malas ibadah. Ada nggak yang malas ibadah? Siapa? Mana? Contoh lagi, kebiasaan buruk apa? Suka nunda-nunda sholat. Ada nggak? Mana? Istighfar. Kemudian yang suka marah-marah. Siapa yang suka marah-marah? Bu, marah-marah itu ngerusak hati, buang energi, mendatangkan penyakit, mempercepat mati. Atau Bu, jangan marah-marah sama suami Bu, rugi sendiri Bu. Ntar kalau dia kabur nggak kembali, Bu mesti sedih. Ibu marah sama suami, terus suami ibu hari itu mati. Ngeri nggak? Sedih banget nggak? Sedih. Kalau sudah tiada baru bahwa kehadirannya sungguh sangatlah berharga. Karena itu jangan sia-siakan dia selagi masih. Kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh sangatlah berharga. Karena itu jangan sia-siakan dia selagi masih. Marah-marah, malas ibadah, nunda-nunda sholat, ghibah. Kenapa ini kita harus buang sebelum Ramadan? Karena khawatirnya nanti kebiasaan yang buruk jelek ini kebawa di Ramadan. Nanti kalau kebawa di Ramadan bisa ngerusak amal Ramadan kita. You understand? Masya Allah. Selanjutnya yang perlu kita bersihkan, dusta. Bu, untuk dusta ini ngeri banget loh. Maksudnya sungguh Allah nggak akan peduli. Artinya apa? Nggak akan terima orang itu walaupun dia berlapar-lapar, walaupun dia nggak sahur, tetapi pada waktu puasa dia tidak meninggalkan dustanya. Siapa yang dia lagi puasa sengaja berdusta, siap-siap saja dia tidak mendapatkan apa-apa, melainkan hanya lapar dan haus saja. Berapa banyak pedagang yang bulan Ramadan mendapatkan keuntungan yang banyak, tapi naudzubillah dzalik jika dia pakai dengan jalan dusta. Mungkin dapat keuntungan dari jualannya, tapi puasanya tidak ada nilainya, kan ngeri. Ini contohnya buku. Ini ada buku bagus, modalnya 15.000. Ibu, ini buku bagus. Berapa ya Ustadz? 25.000 aja.
Terus ibu tawar 20.000. Sudah dapat untung belum? Nah, aduh, mohon maaf, modalnya aja belum dapat. Nah, berdosa kalau lagi berpuasa, tidak ada nilainya puasanya, menyebabkan hanya lapar dan haus. Hati-hati, ya. Bu, misalkan udah dibilang sama dagangnya, ibu karena beli yang pertama, nanti kalau ditanya berapa, bilang aja ya 15.000, padahal ibu dapatnya 10.000. Nah, berapa tadi? 10.000. Betul nggak? Betul. Dagangnya marah, Bu. Kan udah saya bilang tadi. Kan kamu bilang 15.000, sama kamu aja 10.000. Enggak, ini puasa. Aku nggak mau batal puasaku. Aku bukan batal, aku nggak mau rusak puasaku. Itu berarti dia jujur. Makanya ibu kalau disuruh bohong jangan mau. Ada loh Bu, cuma ditraktir bakso terus suruh bohong mau. Ntar jangan bilang-bilang ya kalau ditanya sama suamiku, kalau kita makan-makan bakso cuman muter-muter aja. Assalamualaikum, salam. Dari mana Pak? Yang nganterin ini istri lu. Mana? Katanya sih muter-muter. Kalau katanya betul nggak? Katanya saya kan muter-muter, katanya sih muter-muter. Jangan sampai ibu dusta masih ibu di Ramadan. Masalah besar nanti. Sebelum Ramadan pastikan Bu, kita nggak ada masalah lagi sama suami istri, sama pasangan kita. Udah buka-bukaan itu sebelum Ramadan. Jadi selesaikan kosong-kosong, begitu masukin Ramadan, Masya Allah. Itu. Jangan mau Ramadan udah uring-uringan. Begitu masih Ramadan, malas buatin sahur. Biarin sahur sendiri. Nggak tanya dia, keluar malah dia makan di warung enak. Yang rugi siapa? Nah, iya. Bu, kalau masakin enak, pahalanya besar Bu. Ya. Apalagi ibu sambil nyuapin suami ibu. Astagfirullah. Kemudian pastikan Bu, tidak ada punya masalah dalam muamalah. Mau muamalah itu satu, utang piutang. Yang kedua, dalam pergaulan mungkin ada dengan tetangga, dengan ya teman sahabat, yaitu mungkin meremehkan atau menghina. Jangan. Selesaikan sebelum Ramadan. Makanya apa? Usahakan sebelum Ramadan ini hati kita sudah lebih baik. Tazkiyatun nafs. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya dan rugilah orang yang mengotori. Kemudian satu hal yang penting, sebelum Ramadan ini sudah dimulai ditingkatkan irtiqaul ibadah. Ditingkatkan amal ibadahnya. Ya Tuhannya, ya tahajudnya, ya baca Qurannya, semuanya. Sehingga nanti ketika memasuki Ramadan, insya Allah betul-betul sudah siap, mantap untuk meningkatkan keimanan, kebaikan ibadah dan amal soleh yang kita lakukan. Amin ya Rabbal alamin.